Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alan dzulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu di dalam pelajaran akhlak di hari Rabu. Alhamdulillah, syukur kita di dalam saat ini Allah memberikan kepada kita yakni nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga segala nikmat yang dengannya pula kita kembali lagi di dalam majelis ilmu, dan juga barakallahu fikum wa ikhwatu fillah yang telah memberikan termasuk upayanya, termasuk juga dananya untuk kelancaran majelis kita. Semoga tentunya Allah memberikan keberkahan serta terus menjadi amal jariah, amal jariah yang nantinya berguna dunia dan akhirat. Ikhwatu fillah, sudah dibahas bagaimana kemarin dengan kedatangan juga ikhwah yang baru yang pula mendengarkan materi ini, bagaimana buah manis istighfar yang pertama diantaranya dari hadis riwayat Al-Hakim. Huzaifah berkata, bagaimana aku adalah orang yang punya lidah tajam terhadap keluargaku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku khawatir lidahku masukkanku ke neraka. Maka Rasulullah bersabda, seberapa banyak engkau beristighfar, ya, sedangkan aku beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, ini menunjukkan bagaimana hadis yang pertama ini adalah menjelaskan bagaimana orang yang punya barangkali itu ya lidahnya tajam, bisa perkataannya ya, karena yang namanya ketika di keluarga itu ya pastinya terkadang ya ada saja ya perbedaan tuh ya, ada saja tentunya pembicaraan yang butuh kata maaf dari kita ya, atau butuh pemaafan dari kalbu kita, sehingga lidah itu tajam tuh ya, menusuk hati itu ya. Ya, itulah yang namanya berkeluarga ya. Pasti ada rintangan dan hambatan ya. Tapi nanti yang belum juga pasti kebagian ya. Kebagian ya, bisa jadi di dunia kalau nggak di akhirat ya. Tapi yang belum kadang juga
terkadang tuh ya ada rasa kabita lah gitu ya. Kabita atas keluarga gitu ya, pasti ada nikmat tersendiri lah ya. Cuman itu ya pasti selalu kita diuji ya. Nah, dengan lidah yang tajam. Maka untuk menambal hal itu adalah dengan beristighfar ya. Nabi saja beristighfar berapa kali? 100 kali ya. Tuh, insya Allah ya. Nah, kita tentunya yang tak terjaga dari yang namanya salah maupun dosa ya, harusnya lebih patut lagi ya beristighfar. Nabi saja yang maksum terjaga dari kesalahan, beliau beristighfar 100 kali ya. Kemudian di hadis yang kedua nih, ada 3 urusan yang lazim pada umatku, yakni at-tiaroh, percaya pada kesialan, hasad, dan buruk sangka. Maka ada yang bertanya, bagaimana menghilangkan 3 urusan itu ya, kebiasaan itu? Maka bila engkau hasad, istighfarlah kepada Allah. Bila engkau buruk sangka, maka janganlah terus dipikirkan ya. Dan bila engkau tatayur atau menganggap sial atau percaya pada kesialan, maka jangan dihiraukan. Maka yang pertama, bagaimana sifat hasad? Ya terkadang ini juga baik sadar maupun tak sadar selalu menghinggapi diri kita, tuh ya. Kayak ini, tuh ya. Misalnya ya ada saudaranya yang punya kenikmatan tertentu, kemudian tiba-tiba nggak enak hati gitu ya, tiba-tiba nggak enak hati gitu ya, bahasa Sundana gitu ya, ya atas nikmat ya, tiba-tiba tengenah gitu ya, gitu ya. Nah itu kan ada hasad gitu ya, timbul gitu ya. Nah, kalau hasad itu biasanya diiringi dengan supaya saudaranya itu celaka gitu ya gitu. Nah, ini jangan gitu ya. Terpetik misalnya mau hasad. Nah, kita beristighfar gitu ya. Astagfirullah ya Allah. Gitu ya. Kita sadar wa ma bikum min nikmatin fa min Allah ya gitu. Di dalam surah An-Nahl dikatakan bahwa setiap yang Allah berikan itu atau setiap yang terjadi kepada kalian itu adalah yang baik-baik, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah yang memberikannya. Maka kita jangan sampai ada timbul rasa yang gak enak pada saudara kita ya, terhadap kenikmatan yang didapatkan. Maka ketika mau timbul istighfar ya gitu. Barangkali itu tidak disadari pula ya. Makanya harus banyak beristighfar ya. Yang kedua, buruk sangka ya. Nah, itu karena inna ba'dad dhanni itsmun ya. yakni sebagian sangka itu adalah dosa ya. Itu dalam surah Al-Hujurat ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan itu ya, atau terus menekan pikiran kita sehingga jadi prasangka-prasangka yang buruk terhadap saudara kita. Hindarkan itu semua ya, tidak boleh. Kita prasangka yang baik ya. Kalaupun misalnya ada hal yang perlu untuk tabayun ya, untuk dijelaskan, ya kita minta penjelasan itu gitu ya, tabayun. Jangan sampai jadi pikiran yang terus tuh ya berlama-lama akhirnya pusing tuh ya mikirin sesuatu itu ya. Mikirin si dia gitulah gitu ya.
Akhirnya karena mikiran sedia, ya nggak beres-beres urusan tuh ya. Itu. Karena jangan terus diikuti yang namanya prasangka ya. Karena itu juga bisa menjadi timbul yang namanya permusuhan, akhirnya berkelahi, salah paham sedikit, nah itu ya. Dan yang ketiga, apabila menganggap sial atau percaya pada kesialan, maka berlalulah, jangan dihiraukan. Ya, ada sebuah mitos yang nanti kalau begini bakal sial gitu ya, jangan dihiraukan ya gitu. Karena itu bisa jadi kesyirikan ya. Dan sebagian dari kesyirikan itu diterangkan di dalam kitab Tauhid, At-Tiyaratu Minasyirki ya gitu. Percaya pada kesialan itu apa? Kesyirikan tuh ya. Itu dalam kitab Tauhid. Karenanya kalau terhinggap di dalam pikiran kita, aduh, khawatir bagaimana tuh ya dapat kesialan, takut kejebak atau takut jatuh di suatu tempat misalnya, nah, jangan dihiraukan tuh ya. Baca aja doa gitu ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq gitu ya. Gitu aja. Ya, simpel. Baca doa, jangan dihiraukan ya. Kita minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk ya. Minta. Karena yang namanya kesialan itu ya, nah itu sudah Allah tetapkan. Seseorang itu apakah bahagia atau sengsaranya kan sudah ditetapkan bagaimana takdirnya itu ya. Jadi jangan terlalu seseorang percaya ini nanti kalau begini bakal sial itu ya. Nanti kalau melakukan ini bakal jelek ya kesudahannya enggak ya. Dan dikatakan juga dalam pelajaran akhlak ini bahwa kesialan itu biasanya adalah berdasarkan perbuatan makhluk ya. Yakni misalnya dia berbuat kejelekan, keburukan, maka pasti dia mendapatkan bahaya atau kesialan gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang itu dalam melakukan kebaikan, ketaatan gitu ya, maka ketika Allah menghendaki padanya kebaikan, tidak akan ada yang bisa untuk menolaknya ya gitu. Nah itu. Nah sekarang kita masuk bahasan kita di surah Nuh ayat 10 sampai 12. Buah manis istighfar yang lain dikatakan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah ini sebenarnya sudah diterangkan ya di kisah Nabi Nuh. Waktu itu juga di tafsir surah Nuh sudah ya. Itu. Tapi tentunya dimasukkan di sini juga penjelasan istighfar ya, karena juga bagaimana buah manfaat dari istighfar itu sendiri ya, yang bisa dirasakan oleh seorang hamba. Di antaranya apa saja? Yang pertama yakni menurunkan hujan yang lebat ya. Karenanya kemarau yang berkepanjangan bisa jadi akibat dosa ya. Dosa yang dilakukan oleh manusia ya, akhirnya terjadi kemarau. Maka salah satu obatnya ya,
solusinya apa? Yani istighfar ya. Terus yang kedua, perbanyak harta dan anak-anak ya. Tuh, istighfar itu ya bisa jadi juga menambah harta. Kalau tidak menambah sesuai jumlah, minimal keberkahannya ya. Keberkahan kita sudah bersedekah nih, udah ngasih nih gitu ya. Nah, itu menjadi keberkahan ya. Nggak mesti yang namanya bertambah itu dengan jumlah tuh ya. Kita sudah sedekah misalnya taruhlah 50.000 misalnya. Misal ini namanya. Apakah harus bertambah jadi 500.000? Belum tentu juga gitu ya. Bisa jadi tambah keberkahannya gitu ya. Orang mendoakan kita kebaikan gitu ya. Insyaallah. Selain keberkahan juga diijabah doa gitu ya. Ya mesti harus jumlah tuh ya. Apalagi kalau ditargetkan misalnya ingin sedekah berapa, kemudian nanti ingin nantinya dapat mobil, enggak itu jangan nanti. Bisa jadi nggak ikhlas tuh ya. Maka ini salah satu buah istighfar itu pasti akan bertambah harta, diantaranya keberkahannya ya, dan anak-anak tuh ya. Maka solusi orang yang mandul, kata Hasan Al Bisri ya, apa? Ya beristighfar gitu ya, istighfar. Nah, itu cukup istighfar ya, harus berupaya terus tuh ya, gitu. Barangkali apa yang bisa jadi membuatnya mandek tuh ya, membuatnya tertunda untuk punya anak, ya bisa jadi juga memang kalau belum waktunya itu ya, ya sudah nggak apa-apa. Banyaklah beristighfar supaya nanti Allah kuatkan ketika kita punya amanah itu ya. Gitu ya. Ada mungkin ikhwah di sini ya, dan juga yang mengikuti di online, yang bahkan di waktu saya ngisi Jumat di Antapani itu ya, ya beliau curhat ya. 15 tahun tuh ya, belum punya anak ya. Tuh. Belum punya keturunan 15 tahun tuh, kebayang tuh ya. Sudah nikah 15 tahun belum punya. Tapi beliau bersyukur tuh ya. Kalaupun belum punya bisa ya istilahnya ngukut lah gitu ya. Ya, memelihara anak orang ya, walaupun anak orang gitu ya. Tapi situ kan jadi pendidikan sendiri ya. Ada rasa kebahagiaan juga ya. Apalagi kan dapat persenan telah gitu ya. Ya dapat gajinya gitu ya. Ya itu kebahagiaan sendiri ya gitu. Insyaallah. Jadi antaranya juga istighfar, saling tolong menolong gitu ya. Ya itu juga ya. Dan kata Allah mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi dilebarkan, maksudnya diberkahi pula ya pekerjaan kita, usaha kita, dilapangkan juga upaya kita dengan apa? Dengan istighfar. Maka senantiasa kita panjangkan silaturahmi, kemudian juga istighfar. Nah itu ya akan menambah keberkahan dan juga akan melapangkan usaha kita ya. Yang usahanya mandek, sok istighfar ya. Itu. Itu demikian yang diterangkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12.